Apa yang memicu seorang istri tega membunuh suaminya? Saya masih bersama psikolog keluarga Bu Sani Budiantini. Bu Sani, tadi dikatakan bahwa seorang istri atau paling tidak salah satu pihak bisa menahan diri, meredam emosinya ketika terjadi pertengkaran. Mungkinkah meredam emosi itu bisa dilakukan ketika kemarahan sudah di puncak dan sudah menjadi akumulasi dari tekanan batin yang dialami selama ini? Memang terutama manusia itu harus tahu dirinya dulu. Kita mengenal istilah sumbu pendek, sumbu panjang begitu ya. Yang sumbu pendek itu kalau istilahnya senggol dikit dibacok gitu ya. Artinya sangat mudah sekali terluapnya emosi. Namun demikian, kalau belum ada peristiwa yang men-trigger suatu amarah itu muncul, memang sebaiknya kita sebagai manusia menata hati, memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai manusia, sehingga tidak ada korban atau tidak merugikan orang lain begitu. Nah, namun demikian, seringkali kita tidak mengenal diri kita, dan ketika ada masalah yang menumpuk, itu kita membiarkan menjadi akumulasi. Nah, inilah yang bahaya kalau akumulasi ini tidak ada penyelesaian yang bijak, atau tidak ada pengeluaran yang wajar, atau tidak ada komunikasi dua arah, maka itu tadi bisa menjadi percekcokan yang sangat besar, dan akhirnya tadi menimbulkan perilaku agresif atau penyerangan tadi. Bagaimana ketika meredam amarah ini sebenarnya sudah dilakukan, tapi ternyata dari pihak lain, dalam hal ini suami, ternyata ada ancaman terhadap istrinya? Sebenarnya intinya, apapun itu, kalau kita sedang marah, lebih baik kita justru menjauh dari stresor. Stresor itu adalah sumber atau pusat yang menyebabkan situasi yang menekan. Itu yang paling baik, karena dengan kita bisa menjauh dari stresor, kita bisa menenangkan diri. Namun tidak banyak orang tahu dan tidak banyak orang melakukannya, sehingga apabila terjadi suatu hal yang perilaku agresif, bahkan akhirnya bisa saja ada pembenaran atau faktor lain yang masuk begitu. Namun demikian, apapun motifnya, entah pengendalian diri yang kurang, entah pasif seorang istri yang tertekan, tentu tetap harus bertanggung jawab terhadap pengendalian dirinya. Memang di Indonesia ada sistem patriarkal, di mana biasanya laki-laki itu memiliki struktur yang lebih tinggi dibanding wanita. Nah, ini yang seringkali kalau tidak disiasati dengan bijak, terjadi juga penganiayaan atau KDRT terhadap istri, karena merasa suami itu adalah punya otoritasnya atau punya powernya. Nah, ini yang akhirnya bisa saja menimbulkan konflik di awal, yang akhirnya kalau tidak diatasi menjadi konflik yang cukup besar. Nah, berbicara mengenai power tadi, Bu Sani, sebenarnya posisi seorang suami di dalam keluarga bisa kita katakan sebagai seorang kepala keluarga, begitu. Nah, ketika terjadi seorang suami nyawanya hilang di tangan seorang istri, apakah ini menunjukkan bahwa istri sebagai pelaku di dalam rumah tangga tersebut lebih superior di dalam rumah tangga mereka? Ya, memang setiap kasus harus dianalisa case by case. Karena tadi ada perilaku agresif, ada perilaku pasif agresif. Biasanya di sistem patriarkal, penyerangan dari seorang istri terhadap suaminya biasanya karena situasi pasif agresif, di mana istri selama ini tidak berdaya, istri ini mungkin menjadi korban dari KDRT, dan kemudian inilah yang kemudian ditahan, dan suatu waktu akan meledak menjadi suatu hal yang sifatnya agresif. Oke. Biasanya kalau dalam ilmu psikologi, pelaku seorang istri membunuh suaminya seperti itu, apakah ketika kasus ini sudah selesai atau masuk ke dalam ranah pengadilan, apakah biasanya pelaku ini menyesal, Bu Sani? Iya, mudah-mudahan menyesal, karena setiap pelaku salah, bagusnya memang seseorang itu mengambil hikmah dari sesuatu, mengambil hidayahnya ya, supaya itu menjadi pembelajaran buat mereka. Namun tidak semua mungkin orang punya itu juga, karena itulah yang akhirnya membedakan antara orang normal dan atau mungkin psycho. Orang normal itu memiliki rasa guilty feeling, rasa penyesalan, tapi kalau orang yang psycho atau psikopat kita bisa bilang justru merasakan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Justru itulah yang membedakan antara orang normal dengan psikologis yang tidak normal. Baik, berarti intinya kedua belah pihak, baik suami maupun istri harus mengenal psikolog masing-masing, kemudian juga harus bisa menahan diri di dalam rumah tangga. Terima kasih Bu Sani untuk informasinya setelah berbagi bersama kami di Special Report. Selamat sore.